Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulid Rosda dari program studi Manajemen Bisnis Industri Furnitur Angkatan 2021 dengan NIM A01321014. Tujuan pembuatan video kali ini adalah untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah komunikasi dengan tugas analisis PR atau public relation dalam menghadapi kasus di perusahaannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan melalui PowerPoint. Nah, jadi untuk kasus yang saya ambil adalah kasus dari copyright atau plagiarisme yang dilakukan oleh Muntun kepada Riot Games. Sebelum kita masuk ke dalam permasalahannya, kita harus mengetahui dulu apa itu Muntun dan Riot Games itu sendiri. Jadi Muntun dan Riot Games ini adalah dua perusahaan yang bergerak dalam bidang teknologi atau games, yang mereka ini adalah sebuah developer games dari masing-masing games merekanya itu sendiri. Jadi untuk Muntun itu sebuah developer dari games Mobile Legend atau yang sering didengar itu dengan ML, dan Riot Games itu adalah developer dari games League of Legends, yaitu yang sering didengar juga LOL. Jadi perusahaan ini bergerak dalam bidang yang sama. Selanjutnya kita masuk ke dalam permasalahannya. Jadi permasalahannya itu ada gugatan yang dilakukan oleh Riot Games. Jadi Riot Games ini, pengembang dari LOL ini, kembali menggugat Muntun Games sebagai pengembang Mobile Legends. Jadi sebelumnya itu pada tahun 2018, Riot Games ini pernah menggugat Muntun dengan tuduhan meniru bagian dari League of Legends. Namun, gugatan ini tuh ditolak oleh pengadilan California yang mengharuskan Riot Games ini melanjutkan gugatan di pengadilan China. Selanjutnya, gugatan tersebut akhirnya berakhir dengan kemenangan dari Tencent Holdings, perusahaan industri Riot Games yang berhasil memenangkan gugatan senilai 2,9 juta dolar AS. Jadi untuk hal ini kita perlu digarisbawahi bahwa yang pertama, gugatan itu pada tahun 2018 yang menggugatnya itu ternyata adalah Tencent Holdings, yaitu induk dari Riot Games yang selanjutnya akan menggugatnya itu. Jadi dalam gugatan ini tuh awalnya itu di Amerika. Dari Amerika itu ditolak, akhirnya di China, dan di China pun akhirnya dimenangkan oleh Tencent Holdings. Akhirnya Muntun harus membayar denda atau sanksi kepada Tencent Holdings atas tuduhan tiruan dalam meniru dari bagian dari League of Legends itu sendiri. Nah, oke, selanjutnya pada tahun ini, yaitu pada tanggal 9 Mei 2022, Riot Games ini kembali mengajukan gugatan terhadap Muntun karena melakukan plagiarisme bagian dari League of Legends. Yaitu gugatan ini dilaporkan kepada Pengadilan Distrik Pusat Amerika Serikat yang ada di California. Jadi gugatan ini mencakup beberapa kesamaan dalam kampanye seperti trailer dan skin dalam games. Jadi untuk gugatan yang kedua ini hampir sama dengan gugatan yang pertama, yaitu ada tuduhan tiru menirunya dari Muntun ini terhadap games League of Legends ini. Akhirnya tuntutan ini tuh dilaporkan oleh Riot Games. Sebelum itu, kita akan mengenal dulu mengenai anatomi mobilisasi, yaitu analisis dari public relations dalam untuk menganalisis dan untuk melakukan eh, komunikasi massa terhadap permasalahan di perusahaannya. Jadi yang pertama itu adanya itu dianalisis dari adanya pemicu, yaitu dari sebab akibatnya sebuah kasus. Lalu yang kedua terjadinya insiden, yaitu dari karena ada penyebab akhirnya ada sebuah insiden. Lalu yang ketiga ada yang melakukan farming. Jadi yaitu ada yang melakukan apa ya, eh, mengompori lah dalam sebuah kasus itu sendiri. Lalu yang keempat, nah, ada tindakan partisipasi, yaitu siapa saja sih yang berpartisipasi dalam sebuah kasus tersebut.
Lalu akhirnya timbullah juga ada sebuah gerakan atas dari kasus tersebut. Dan terakhir yaitu bagaimana cara jalan keluar atau negosiasi perusahaan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Nah, untuk anatomi mobilisasi pada kasus kali ini yaitu kasus dari gugatan Riot Games terhadap Unton atas dugaan plagiarisme. Jadi kasusnya itu adalah dari Riot Games dan Unton. Lalu pemicunya itu ada plagiarisme dari MLBB kepada LoL. Jadi maksudnya MLBB adalah Mobile Legend, yaitu BB-nya itu Bang Bang. Gitu. Lalu accidents-nya atau insidensnya itu terjadinya gugatan Riot kepada Moonton. Nah, untuk framingnya itu, tujuannya itu dalam gugatan tersebut adalah untuk penghapusan Mobile Legend. Dan untuk partisipasinya itu ada dari pengadilan tinggi dan pengguna MLBB dan LOL. Dan untuk gerakannya itu, yaitu adalah dengan pemberian rating buruk oleh pengguna dari setiap antara BMLBB dan LOL itu sendiri. Nah, untuk outcomes dan negosiasinya itu akhirnya itu penolakan gugatan oleh pengadilan. Nah, kenapa ditolak? Nanti kita akan jabarkan secara rincinya. Yang pertama, adanya pemicu. Jadi sebab adanya sebuah gugatan. Jadi ini adalah saya akan menjelaskan sesuai range waktunya. Jadi pada tahun 2009 ini League of Legends atau LOL diluncurkan untuk pertama kalinya pada tahun 2009. Nah, untuk LOL ini diluncurkan adalah untuk pada media platform PC dengan cepat menjadi fenomena internasional hingga kini di mana game MOBA itu dikembangkan ke dalam platform mobile dengan nama League of Legends atau Wild Rift. Jadi untuk League of Legends ini adalah games yang apa ya eh, bertemakan game MOBA, yaitu MOBA itu adalah sebuah games dengan strategi yang mana itu adalah pertarungan antara 5 lawan 5 gitu ya. Jadi 2009 ini dari Riot Games ini adalah meluncurkan League of Legends. Selanjutnya pada 2015, Muntun Games meluncurkan Games Real Time Strategy atau RTS dengan elemen Tower Defense yang dinamai dengan Magic Rush Heroes. Jadi pemain LOL ini dengan cepat menyadari kemiripan antara beberapa aspek dari game itu dengan LOL, terutama kemampuan karakternya, karakter Emily di Magic Rush. Disebut menjiplak terang-terangan champion Annie di LOL dari segi kemampuannya, ability-nya, seperti dilansir dari tuntutan hukum Riot atas Muntun di tahun 2016. Jadi pada tahun 2015 ini Muntut lahir gitu untuk mengeluarkan games yang namanya itu Magic Rush. Jadi Magic Rush ini hampir sama seperti LOL, tetapi sifatnya itu masih sangat sederhana. Tetapi walaupun sederhana itu masih terlihat mulai terlihat dengan unsur plagiarismenya itu gitu. Jadi ada bukti bahwa karakter yang ada di Magic Rush itu adalah mirip menjiplak seperti karakter yang ada di LOL atau League of Legends itu. Nah, selanjutnya pada 2016 itu Mobile Legends Bang Bang atau MLBB itu diluncurkan dengan nama Mobile Legends 5 versus 5 MOBA oleh Moonton, yang pada saat itu telah menjadi anak perusahaan dari ByteDance atau pemilik TikTok. ML dengan cepat mencuri perhatian para pemain LOL dan Riot Games karena kemiripan desain map dan karakter-karakter serta kemampuan mereka. Hal ini berujung pada Riot Games mengajukan tuntutan hukum pada Muntun di Pengadilan Distrik Sentral California, Amerika Serikat. Nah, jadi pada tahun 2016 ini malah terang-terangan nih Muntun ini seperti menjiplak dari games League of Legends ini. Nah, jadi kalau tadi pada tahun 2015 itu masih sangat sederhana dari kemampuan gamesnya itu. Tetapi pada 2016 ini Mobile Legends seperti menunjukkan bahwa adanya plagiarisme yang dilakukannya. Ada seperti dari
jenis permainannya dan karakter serta kemampuan-kemampuan dari games Mobile Legends ini. Jadi eh, tahun 2016 itu League of Legends mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang janggal karena pemain dari pengguna LOL itu mulai beralih darinya LOL kembali menjadi ke Mobile Legends itu sendiri. Nah, kalau sebelumnya itu jadi League of Legends ini tadi tuh yang bergerak dalam platform PC, tetapi Mobile Legends ini adalah dalam bentuk platform Android. Jadi kalau ML League of Legends itu adalah fokusnya itu untuk di PC, tetapi ML-nya itu adalah untuk di mobile atau di Android gitu ya jadinya. Nah, selanjutnya pada tahun 2018, tuntutan Riot Games ini ditolak oleh Pengadilan California dengan alasan forum non-convenience yang artinya tuntutan hukum itu ditolak karena ada pengadilan atau forum lain yang lebih tepat untuk memproses tuntutan tersebut, melansir dari jurnal Hukum Forhan. Jadi kita ketahui dulu bahwa dari Muntun dan Riot Games ini adalah perusahaan yang berasal dari China. Nah, oleh sebab itu dari pengadilan Amerika itu apa ya ditolak karena lebih baik ada tempat yang tepat untuk melakukan gugatan tersebut, yaitu lebih baik dilakukan di China. Oleh karena itu, kasus hukum itu dialihkan ke pengadilan di China, di mana induk perusahaan dari Riot Games, Tencent mengajukan eh, tuntutan baru kepada CEO Muntun Su Zhenhua. Tencent memenang. Akhirnya Tencent memenangkan perkaraan hukum dan berhak mendapat ganti rugi. Awalnya Su Zhenhua harus memberi ganti rugi sebesar 2,6 juta renminbi atau sekitar 388 US dollar ribu pada saat itu. Namun kemudian pengadilan China itu merevisinya dan mewajibkan Su Zhenhua ini membayar sebesar 2,9 juta US dollar. Jadi yang awalnya hanya 2,6 juta akhirnya menjadi 2,9 juta yang harus dibayarkan kepada Tencent Hollands itu. Jadi yang pada gugatan pertama ini yang awalnya ditolak di Amerika akhirnya dialihkan kepada di China itu, akhirnya gugatan tersebut dimenangkan oleh Tencent Holdings. Nah, selanjutnya meski menang di persidangan, Tencent dan Riot Games ini merasa kecewa. Kenapa kecewa? Karena udah menang ya. Nah, jadi karena kekecewaan itu, eh, mereka mendapat ganti rugi, tetapi mereka yang didapatkan itu tidak sebanding dengan kerugian untungan jutaan dolar yang telah diraup oleh Muntun dengan memplagiat LOL. Jadi keuntungan dari Muntun itu malah sebuah apa ya eh, kesalahan oleh dari pihak Tencent Riot itu sendiri. Jadi merasa apa ya namanya itu rugi lah yang telah dilakukan oleh Muntun itu, jadi tidak sebanding apa yang telah dirasakan kerugiannya oleh Tencent Hollands Internet dan Riot Games ini. Jadi bahkan meski Mobile Legends ini sempat ditarik dari Play Store, game itu kemudian dirilis ulang oleh Muntun dengan nama Mobile Legends Bang Bang dengan konten seperti kemampuan-kemampuan hero-nya yang dipermasalahkan oleh Riot tidak diganti sama sekali alias masih sangat mirip dengan kemampuan para champion LOL. Jadi walaupun telah dihapus oleh Play Store, nah Mobile Legends masih tetap merilis ulang dan tidak ada unsur perubahan atas dari dugaan yang awalnya itu plagiarisme itu masih ada dari konten-konten yang diduga melakukan plagiarisme itu. Lalu pada tahun 2020 League of Legends Award ini dirilis sebelum jika sebelumnya LOL dan MLW tidak berebut pangsa pasar yang sama karena berada di dua platform yang berbeda, hal itu tidak berlaku lagi karena Wildlift ini juga berada di platform mobile dan berhadapan langsung dengan melawan MLBB. Jadi yang awalnya itu LOL itu adalah platform untuk PC dan ML itu adalah platform untuk mobile. Nah, tahun 2020 ini League of Legends itu mengeluarkan juga platform untuk mobilenya sehingga menantang dalam persaingan pasar kepada Muntun.
Lalu pada tahun 2022, Riot Games kembali menuntut Muntun karena kali ini menjiplak berbagai elemen dari Wild Rift. Waduh, jadi apa ya, Wild Rift ini masuk ke dalam apa ya, seperti eh, masuk ke dalam lubang yang sama gitu ya. Yang awalnya gamesnya itu diduplikat oleh ML, akhirnya setelah League of Legends itu melakukan apa ya, perlawanan, akhirnya yang melakukan games juga untuk mobile, akhirnya juga ditiru juga oleh Riot, oleh mobile apa ya, oleh Moonton itu sendiri. Itu sungguh apa ya, pilu juga yang dihadapi oleh Riot Games ini. Dan aneh juga sih, apa kenapa Moonton selalu saja mengambil aja apa ya, memplagiarisme apa yang Riot Games keluarkan gitu. Nah, seperti contoh nih, ini dalam perbandingan dua games yang berbeda nih. Untuk di sebelah kiri itu adalah games untuk LOL, dan di sebelah kanannya itu adalah games untuk Mobile Legends. Nah, ini terlihat hampir mirip ya, tetapi ini ada dua game yang berbeda. Nah, itu tuh Moonton tuh seperti menduplikat atau apa ya, mengcopy paste saja gitu yang desain dari LOL itu sendiri gitu. Lalu nih yang selanjutnya adalah terjadinya accident yaitu incidents. Jadi incidents-nya itu kan yang kedua itu saat Riot Games itu udah mengeluarkan eh, games untuk platform mobilenya itu, akhirnya diduplikat lagi oleh ini. Nah, akhirnya ini adalah tuntutan-tuntutan yang disodorkan untuk Moonton. Jadi Riot Games ini menyebutkan bukti tuntutan atas Moonton terkait dugaan kasus plagiarisme game MLBB ini terhadap League of Legends. Jadi dalam dokumen yang didapatkan dari berita Polygon, platform berita online Polygon dari Pengadilan Distrik California, Riot Games ini mengirimkan tuntutan sepanjang 35 halaman dengan 101 poin bukti yang meminta Muntun untuk menghentikan distribusi games Mobile Legends Bang Bang atas dasar pelanggaran hak intelektual. Untuk mendukung klaim mereka, Riot Games ini menyertakan beberapa barang bukti yang memperkuat dugaan plagiarisme tersebut, antara lain. Yang pertama ini adalah pada logonya itu sendiri. Jadi pada update patch terbarunya, MLBB ini mengubah tampilan logo menjadi lebih minimalis dengan menyisakan hanya logo type dengan menghilangkan elemen grafis di belakangnya. Logo type membuat logo dari MLBB terlihat lebih mirip dengan logo garapan dari Riot. Penggunaan layout persegi panjang dengan font berjenis serif pada logo MLBB terlihat sangat mirip dengan logo LOL, bahkan warna kuning keemasan yang digunakan pun terlihat serupa. Jadi bisa dilihat ya, ini yang atas tuh League of Legends dan di bawahnya itu adalah Mobile Legends. Nah, itu tuh pada perubahan itu eh, terlihat mirip, seperti sangat menduplikasi apa yang dilakukan oleh League of Legends, seperti yang font digunakan dan warnanya. Nah, lalu yang kedua dari desain karakter. Jadi sebagian besar tuntutan dari Riot Games ini menonjolkan kemiripan antara desain karakter dan skill hero LOL dengan MLBB. Kemiripan ini ditemukan berdasarkan konsep karakter, skema warna, elemen desain, dan masih banyak lagi. Nah, jadi banyak desain dari karakter dari game LOL ini ditiru oleh MLBB. Contohnya ini salah satunya nih, ada dari LOL ini adalah dari skinnya with Rift, yaitu yang bernama All of Ahri, dan L adalah KDA Ahri. Jadi itu diduplikat oleh Muntun menjadi MLBB Guinevere. Nah, ini dari segi desain, warna, dan tampilan itu ini hampir sama gitu ya. Seperti penggunaan warna eh, biru ungunya itu dan karakter hero-nya itu hampir sama gitu ya. Jadi menunjukkan bahwa ada apa ya, unsur plagiarisme, bukan hanya satu apa ya, bukan hanya satu desainnya aja, tetapi masih banyak desain hero yang diduplikasi oleh MLBB ini atau oleh Muntun ini sendiri gitu kan ya. Nah, ini sungguh apa ya, miris ya kalau diperhatikan itu. League of Legends itu banyak sekali diduplikasi oleh Muntun, tetapi yang berkembang malah Muntun. Nah, kan ya, bagaimana dalam segi bisnis ya, itu ada aja. Lalu yang ketiga ada pendesain permainan.
Oke, nah di desain permainan ini MLBB ini mempunyai map yang memiliki 3 lane dalam gameplaynya ini. Hal ini merupakan hal dasar dari games bergenre MOBA ini. Saat ini yaitu memiliki 3 lane yang masing-masing mempunyai kebutuhan untuk setiap jagoan sesuai role. Desain yang dimiliki oleh MLB ini terlihat mirip dengan desain map yang dimiliki oleh LOL. Dengan monster untuk menambah stats jagoan berada di dekat base di antara jalur bawah dan tengah. Lalu terdapat monster untuk menambahkan kemampuan status tim dan monster yang dapat dipanggil untuk membantu menghancurkan tower milik musuh yang berada di tengah, atas, dan bawah map. Jadi walaupun ini tuh masih sama ya jenis gamenya itu games MOBA. Nah untuk segi lane-nya atau desain permainan ini itu biasanya itu walaupun game MOBA tetapi desain dari lane-nya itu biasanya berbeda, tetapi Muntun ini malah secara jelas mengcopy paste ya apa yang digunakan oleh LOL. Jadi atas perbuatan ini LOL mengajukan gugatan. Lalu yang ketiga ada yang keempat ada event. Jadi nah di sebuah event ini yang diadakan dalam games LOL mengadakan event bertemakan pool party dengan meluncurkan skin karakter yang menggunakan atribut musim panas seperti pelampung, kolam renang, bola pantai, tembakan air, dan lain sebagainya. Hal ini kemudian ditiru kembali oleh MLBB dengan meluncurkan event yang sangat mirip, mulai dari skin karakter yang diluncurkan, atribut game yang digunakan, hingga ilustrasi terlihat sempurna. Seperti pada gambar yang ada di sebelah kanan, ini tuh perbandingan antara dua games nih, yang di kiri itu untuk LOL dan di kanan itu MLBB. Jadi yang pertama melakukan yang apa ya event ini pertama dilakukan oleh LOL yang bertemakan pool party. Selanjutnya secara sama juga apa ya Muntun mengeluarkan event yang bertajukan Summer, tetapi dari jenis desainnya itu hampir menyerupai, ya malah menyerupai apa yang dilakukan oleh LOL. Nah, jadi atas tindakan ini LOL menjadikan poin dalam pengaduan plagiarismenya. Lalu yang terakhir ada dari marketing. Nah, jadi tidak kalah pentingnya ada kemiripan antara materi marketing dari kedua games. Ada beberapa elemen serupa yang muncul di dalam trailer, poster, dan merchandise. Jadi pada sebuah banner ini menampilkan desain yang hampir sama, mulai dari font dan yang font yang terlihat sama persis antara banner LOL dan MLBB. Jadi ini adalah sebuah banner marketing yang dikeluarkan oleh LOL yaitu Wild Rift. Nah, ini juga sama juga mengeluarkan sebuah banner marketing. Nah, tapi dari segi desainnya itu hampir menyerupai dari League of Legends. Ini kenapa mungkin banyak sekali melakukan plagiarisme terhadap LOL itu sendiri ya, ini sendiri ya. Lalu yang ketiga adanya melakukan farming. Nah, jadi Riot Games dan Muntun ini sebenarnya sudah mempunyai sejarah sedari lama. Seperti tadi kan dari tahun 2016 yang dari gugatan itu baru bisa direalisasikan pada tahun 2018. Namun sejarah tersebut menampakkan hubungan mereka yang cenderung tidak harmonis. Pasalnya, Mobile Legends pada masa early stage-nya ini merupakan games yang tergolong sangatlah copy paste dari League of Legends. Bahkan tidak hanya dari League of Legends, banyak sekali aset dari Waralaba Games ini pun ditiru yang dan diimplementasikan di dalam case Mobile Legends. Dilansir dari berita Polygon, hal tersebut membuat Mobile Legends akhirnya dihapus dari Google Play Store. Dengan kata lain, peredarannya dihentikan oleh Google. Namun menurut Riot, Muntut secara diam-diam merestorasi game mereka dengan nama lain, yakni Mobile Legends Banks Banks versi upgrade dan dari Mobile Legends sebelumnya, yang masih banyak sekali tiruan. Nah, jadi atas gugatan yang dilakukan oleh apa ya Riot Games ini atas plagiarisme, ternyata banyak juga dari aset atau karakter atau dari jenis desain lain yang diambil dari game-game lain yang dilakukan oleh Muntun ini. Akhirnya oleh Play Store game Mobile Legends ini dihapus dari pasarnya. Tetapi Mobile Legends secara diam-diam juga mengapa ya
membuat Mobile Legends membuat ulang gitu, merestorasikan game lagi dengan namanya itu menjadi Mobile Legends Bang Bang atau MLBB itu. Nah, jadi terus perlahan mau Muntun mulai mengembangkan waralaba mereka sendiri, mencoba membangun desain yang diklaim oleh Muntun atas hasil kreatif mereka sendiri hingga berkembang menjadi game sebesar saat ini. Namun, menurut Riot, Muntun bertindak semena-mena. Kenapa? Karena masih banyak sekali aset dan hak kekayaan intelektual Riot Games yang dimodifikasi dan kemudian diterapkan di dalam games Mobile Legends Bang Bang ini. Jadi walaupun apa ya ML itu udah dihapus oleh Play Store dan akhirnya mengeluarkan kembali yang namanya MLBB dan mengklaim bahwa dari desainnya itu milik mereka sendiri dan mengklaim bahwa ini tidak ada unsur plagiarisme, tetapi menurut Riot ini masih semena-mena gitu tentu masih banyak dari unsur dalam gamenya itu yang masih menjiplak dari games dia dari LOL-nya itu ataupun dari games-games lain. Nah, itu eh, sangat semena-mena apa yang dilakukan oleh Moonton ini tuh. Jadi hal tersebut bisa dilihat dari beberapa hero dan skin dari game Mobile Legends Bang Bang yang terlihat sangat mirip dengan seperti hero dan skin yang ada di dalam game League of Legends dan Wild Rift ini. Tidak hanya hero dan skin, Moonton pun dianggap menyontek sejumlah hal lain yang identik dengan Wild Rift. Kepunyaan Riot Games seperti misalnya logo, pemilihan font, bahkan sampai promosi hero pun terlihat sangat mirip. Waduh, sayang apa ya, sangat ironi ya. Jadi apa yang dilakukan oleh League of Legends ini apa ya malah diduplikasi oleh Moonton ini, walaupun apa ya secara apa ya apa ya Legend ini menciptakan dan mempertahankan dan malah malah di apa ya diaplikasikan pada games mereka malah muncul gitu kan ya. Jadi dan tidak hanya itu, Riot Games juga telah melakukan kesana ke sini untuk melakukan gugatan, tetapi Muntun masih tetap saja melakukan plagiarisme tersebut. Lalu tindakan partisipasi. Nah, untuk tindakan partisipasi ini, gugatan Riot, gugatan Riot Games terhadap Untung saat ini telah menjadi perbincangan hangat di kalangan gamers Indonesia. Kenapa? Hal tersebut karena wajar, karena Indonesia merupakan pasar game terbesar Muntun dari segi jumlah pemain. Pada pertengahan 2022 ini, pengguna aktif bulanan Mobile Legends di Indonesia mencapai 34 juta pengguna. Itu banyak sekali. Jadi setiap bulan itu ada 34 juta pengguna yang menggunakan game Mobile Legends ini. Dan game Mobile Legends ini Indonesia memiliki tanggapan yang sangat beragam atas kasus dugaan duplikasi konten yang dilakukan oleh Muntun. Sayangnya ada oknum fans Mobile Legends yang memberi tanggapan negatif dan menyerang with of Rip LOL atas gugatan tersebut. Jadi ya sangat ironis sekali apa yang eh, apa ya kalau Riot Games ini awal ini sebagai korban tetapi malah di direspon negatif oleh para pengguna yang lainnya gitu ya seharusnya kan sebagai korban itu harusnya banyak dukungan atas pelanggaran tersebut ini gitu kan ya. Lalu akhirnya dari hal ini terbentuklah gerakan, yaitu gerakan dengan apa ya merusak rating dari League of Legends karena banyaknya pemain dari MLBB di Indonesia. Akhirnya gugatan dari gugatan hasil dari gugatan ini malah League of Legends ini mendapat rating buruk oleh para pengguna ini karena tidak apa ya merasa direndahkan apa dari tuntutan oleh League of Legends ini. Jadi meski Real sudah memperlihatkan bukti jelas serta memiliki opsi untuk melanjutkan tuntutan baru, sepertinya keputusan mereka justru mendapat respon negatif dari banyak kalangan, terutama mereka yang merupakan fans dari Mobile Legends Bang Bang ini. Semakin terlihat jelas dari halaman resmi League of Legends, We Live the Gold Pass ini di mana sejak berita ini ditulis masih mendapat rating rendah hingga menyentuh kisaran 2 bintang saja. Beberapa review terbarunya bahkan dengan jelas berisikan komentar pedas serta ejekan ke gamenya karena iri dengan Mobile Legends yang lebih sukses. Waduh, jadi League of Legends ini adalah korban yang dilakukan atas tersangkanya itu oleh Muntun. Tetapi
karena Muntun ini banyak penggunanya, akhirnya banyak dari pengguna Mobile Legends ini tidak terima apa yang dilakukan oleh League of Legends ini. Akhirnya para pengguna Mobile Legends ini memberikan rating buruk terhadap game League of Legends ini tanpa sebab apapun gitu kan ya. Lalu yang terakhir ada outcomes and negotiation. Nah, ini nih kesimpulan akhirnya. Jadi yang gugatan yang kedua ini ada tujuannya. Nah, tujuan dari gugatan ini yaitu kerugian yang dirasakan bagi Riot Game adalah bentuk keuntungan yang diraup oleh Muntun yang dengan sadar melakukan pelanggaran dan mencuri keuntungan komersil tanpa membayar kreativitas marketing Riot sehingga menghilangkan value dan originalitas pada konten original Riot. Dalam gugatannya, Riot menyatakan untuk klaim tentang kebebasan alegasi sebagaimana dinyatakan dalam dokumen dan bukti yang telah dilaporkan. Jadi benar sekali. Jadi keuntungan yang diraup oleh Muntun adalah sebuah kerugian yang dirasakan oleh Riot Games. Kenapa? Karena atas karyanya Riot Games itu malah diduplikasi oleh Muntun ini sendiri gitu kan ya. Dengan jelas juga mereka mencuri semua konten original dari Riot dan hal-hal yang lainnya gitu. Nah, ada beberapa poin-poin yang diajukan dalam gugatan tersebut. Yang pertama, keadilan dapat dicapai dengan bukti di pengadilan. Permohonan untuk kebebasan. Jadi, Riot Games ini meminta seadil-adilnya dalam pengadilan agar Muntun ini apa ya bisa mendapatkan eh, hukuman yang setimpal apa yang telah dilakukannya. Lalu yang kedua, Riot Games secara terhormat meminta pada hakim untuk melakukan hal berikut kepada terdakwa Muntun. Yang pertama, pastikan Muntun secara langsung dan tidak langsung melakukan pelanggaran terhadap Riot. Jadi ya benar sekali. Jadi dari Muntun ini melakukan plagiarisme secara langsung maupun tidak langsung yang memberikan efek kerugian bagi Riot Games. Lalu memasuki pengadilan memasuki pengadilan untuk Riot melawan Muntun di Amerika Serikat bersangkutan dengan kerugian yang dialami oleh Riot. Jadi ya intinya Riot ini ingin mendapatkan apa ya eh Mountain agar mendapatkan sanksi agar membayar atas ke kesalahannya tersebut kepada Riot Games ini. Lalu memberikan putusan hukum terhadap setiap yang berhubungan dengan tindakan plagiarisme dari Muntun, baik itu pekerja, agen, pelayan, afiliasi yang memproduksi menyebarkan menampilkan bentuk plagiarisme dari Riot. Jadi Riot ini tidak hanya eh, menggugat terhadap game Mobile Legends-nya, tetapi terhadap para pekerja eh, MLBB yang melakukan plagiarisme yang diambil dari gamesnya, mulai dari pekerja, agent, pelayan afiliasi yang memproduksinya dan yang menampilkannya atau yang meredesainnya itu agar mendapatkan hukum yang seadil-adilnya. Lalu membayar ganti rugi sebesar 17 US dollar. Eh, pasar membayar ganti rugi sebesar pasar 17 USC nomor 505. Jadi ini ganti ruginya itu sesuai pasal dalam undang-undang di Amerika Serikat dengan pasal 17 USI nomor 505. Lalu memberikan periode perhatian selama pengadilan berlangsung. Jadi selama pengadilan lihat ingin secara penuh diperhatikan atas gugatan tersebut agar pihak Muntun tidak mencoba eh, apa ya membenarkan apa yang telah mereka lakukan agar bisa dihukum sesuai seadil-adilnya lalu memberikan pelayanan hukum yang proper.
Jadi dari Riot Games ini adalah meminta pelayanan hukum yang seadil-adilnya atas gugatan tersebut agar ke depannya Riot Games bisa eh, agar kedepannya Muntun tidak kembali mengplagiarisme dari desain ataupun dari apapun yang League of Legends keluarkan begitu. Lalu akhirnya gimana nih? Malah diakhiri dari gugatan yang awalnya sangat panjang ini malah diakhiri dengan penolakan gugatan. Jadi berdasarkan press release pihak pengadilan Amerika Serikat telah mengakhiri kasusnya tanpa kemenangan untuk pihak Riot. Lebih spesifiknya, pihak pengadilan ini mengatakan kalau kasus ini harus dibawa ke China, sebuah opsi jalan keluar yang diambil setelah pengisian forum non-konvensional oleh pihak Muntun. Riot tentu saja menolak opsi tersebut karena beberapa alasan kuat. Salah satunya seperti restriksi berpergian karena pengaruh pandemi COVID-19. So, meski pada akhirnya pihak pengadilan tidak mempertimbangkan semua keluhan tersebut, penting untuk diketahui bahwa Riot dimiliki oleh Tencent dalam seperti yang kamu tahu mereka berbasis di China. Pihak pengadilan mengatakan kalau akan jadi skenario yang tidak adil jika Riot dan Tencent bersatu dengan membawa kasus berbeda untuk mendesak Muntun. Kecuali Tencent sudah menyelesaikan kasus mereka lebih dahulu. Dengan ini bisa dipastikan kalau peperangan antara kedua pihak sudah mencapai konklusi yang mungkin berada di luar prediksi sebagian orang. Apalagi karena Muntun sempat disinggung memang terlihat menciplak aset dari League of Legends ke Mobile Legends, Beng. Terlepas apakah itu adalah sebuah kebetulan semata atau inspirasi yang jelas, pihak Riot memang sangat menentangnya dan menyayangkannya. Dan mungkin saja masih ada memperjuangkan kasus ini di masa depan. Jadi eh, yang dapat disimpulkan bahwa ya dari gugatan ini yang menggugat itu bahwa hanya dari Riot Games itu. Nah, dari untuk kepala perusahaannya yaitu dari Tencent Holland ini sama juga menggugat ke Muntun tapi atas pelanggaran yang berbeda. Akhirnya oleh karena itu oleh pengadilan Amerika diputuskan bahwa tidak bisa menggugat satu perusahaan dengan dua gugatan yang berbeda. Nah, oleh karena itu, dari pihak pengadilan itu adalah ditolak atas gugatan yang kedua ini. Akhirnya, eh, apa ya, Riot Games itu bisa menerimanya dan eh, pasti akan memperjuangkan ke depannya agar Muntun tidak lagi melakukan plagiarisme terhadap gamenya gitu. Lalu yang terakhir ada strategi komunikasi massa. Yes. Nah, jadi dari pihak Monton belum secara resmi melakukan pemulihan nama baiknya atas gugatan yang Riot Games berikan. Akan tetapi gugatan tersebut tidak diterima oleh pengadilan karena pengadilan telah menemukan fakta bahwa Riot Games dan secara bebas mengizinkan pihak lain untuk melisensikan atau menggunakan karya berhak cipta pada game lain. Tidak jelas elemen game mana yang dibuat oleh Riot, yang mana dibuat oleh Tencent. Dengan demikian tetap tak adil untuk membiarkan Riot dan Tencent berseteru dua tempat sampai Tencent memutuskan muncul, ujar Hakim Mitchell Fitzgerald yang juga dikutip oleh Reuters. Untuk mendorong kembalinya pengguna, akhirnya Muntun mengubah tampilan yang dianggap menyerupai LOL untuk perbedaan sini mengubah 7 karakter antara lain dari hero Mobile Legends itu sendiri dari Guinevere, Cecilion, Jilong, Roger, Alcat, Iritel, dan Yivi. Jadi ya eh, dapat disimpulkan jadi atas gugatan tersebut pihak Muntun apa ya dari Tencent dan Riot ini emang ada sedang perang dingin di dalam perusahaannya itu. Jadi untuk gugatan ini masih apa ya makanya ditolak oleh pihak pengadilan. Nah, oleh karena itu dari pihak Muntun itu sendiri juga apa ya berusaha untuk membersihkan dengan mengurangi dari
hal-hal yang melakukan plagiarisme. Nah, begitu saja. Nah, mungkin dari saya sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam materi maupun yang saya presentasikan. Saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.